Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga. Anugerah Tuhan masih nyata sampai hari ini di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada karena kebaikan, karena kemurahan Tuhan semata-mata. Bapa, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, berbicaralah kepada kami. Ajarlah kami untuk hidup seturut dengan firman-Mu, seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan mau-Mu di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran ini, dan berkati seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa kita sedang berada dalam satu tema pada bulan Juni, yaitu mewartakan Tuhan melalui keluarga. Mewartakan Tuhan melalui keluarga, yang berarti bahwa setiap kita bisa mewartakan segala karya Tuhan, mewartakan, menyaksikan kebaikan Tuhan lewat keluarga kita. Apa yang sudah keluarga kita alami, itulah yang perlu kita saksikan. Pada kesempatan ini firman Tuhan berjudul keluarga yang melayani Tuhan. Keluarga yang melayani Tuhan. Firman Tuhan ini bertujuan untuk menyadarkan setiap kita orang percaya supaya mampu melayani sesuai dengan karunia yang kita terima masing-masing dari Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan kepada semua kita karunia. Karunia yang berbeda. Tapi karunia itu diharapkan supaya dipergunakan untuk membangun kerajaan Allah. Itu sebabnya kita harus melayani Dia sesuai dengan karunia yang Tuhan beri kepada kita. Juga saudara-saudara, melalui kebenaran firman ini, maka setiap kita mampu membawa orang lain, mengajak orang lain untuk melayani Tuhan. Tentu saja sesuai dengan karunia yang ada pada dia. Setiap orang diciptakan oleh Tuhan supaya melayani Tuhan. Tidak ada pengecualian. Namun saudara-saudara, hal yang berikut kita perlu pahami supaya kita mampu menyeimbangkan antara keluarga dan pelayanan. Karena tidak sedikit orang terlalu sibuk melayani, tetapi lupa untuk melihat, untuk berada di tengah-tengah keluarganya. Hal ini tentu saja Tuhan tidak kehendaki. Atau sebaliknya, ada orang Kristen juga yang hanya sibuk dengan mengurusi keluarganya, mencari, memenuhi keperluan kebutuhan keluarganya. Tapi dia lupa untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana supaya kita melayani Tuhan ada keseimbangan antara keluarga kita dan juga dunia pelayanan pekerjaan Tuhan. Bersama-sama kita membaca kitab Kisah Para Rasul
pasal yang ke-10 ayat pertama sampai ayat yang ke-9 dan ayat 23 sampai 24 dan pasal ayat 46 sampai 48. Kisah Rasul pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Di Kaisarea ada seorang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa, Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Ayat 9. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ayat 23. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka. Dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Saudara-saudara, dalam pembacaan kita hari ini, kita mau belajar dari sebuah keluarga atau dari satu keluarga. Keluarga yang diberkati dalam keluarganya dan juga keluarga yang melibatkan diri untuk melayani Tuhan. Dia adalah seorang yang bernama Kornelius. Saudara-saudara, Kornelius adalah seorang perwira pasukan Italia yang tinggal di Kaisarea. Ia adalah seorang yang saleh, kata Alkitab, dan menjadi teladan dalam hal menerapkan keseimbangan antara keluarga dan pelayanan, atau pelayanan pekerjaan dengan keluarga. Ada keseimbangan. Seperti tadi saya katakan di awal, ada orang yang tidak seimbang.
Tuhan tidak menghendaki kita melayani Dia terus, lalu mengabaikan keluarga. Atau Tuhan juga tidak menghendaki kita bekerja terus, mencari nafkah terus, mencari uang terus. Tetapi kita lupa menjalin hubungan kita dengan Tuhan dan melayani pekerjaannya. Itu sebabnya melalui pembacaan firman hari ini kita mau belajar bersama-sama dari keluarga yang bernama Kornelius. Nah, saudara-saudara, apa saja prinsip-prinsip yang bisa kita pelajari, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, belajar dari kehidupan atau keluarga Kornelius. Yang pertama, saudara-saudara, hal yang pertama yang dapat kita pelajari bagaimana Kornelius bisa mengatur atau bisa menerapkan pola keseimbangan antara keluarga dengan pelayanan. Yang pertama, saudara, yaitu kita harus melayani sesuai dengan karunia. Melayani sesuai karunia. Di ayat yang kedua itu tadi Alkitab menyatakan bahwa Kornelius seorang yang saleh. Garis bawahi kata ia dan seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah. Ini bentuk pelayanannya. Ini bentuk perhatiannya. Memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Perhatikan baik saudara-saudara. Kornelius seorang yang saleh. Yang kedua, Kornelius bersama seisi rumahnya. Tentu saja dalam rumah itu kalau Kornelius sebagai seorang suami, minimal ada istri dan anak. Dikatakan seisi rumahnya takut akan Allah. Yang kedua. Hal yang ketiga, saudara-saudara, Kornelius dan seisi rumahnya mereka memberi banyak sedekah. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah senantiasa berdoa kepada Allah. Senantiasa berdoa kepada Allah. Saudara-saudara, indah sekali, bahagia sekali. Kalau kita bisa menemukan model keluarga seperti keluarga Kornelius di zaman sekarang ini. Bukankah kita tahu ada banyak orang tidak mau peduli dengan sesama, tidak mau peduli dengan pelayanan. Tapi Kornelius sebagai seorang yang saleh, dia mengajak seisi rumahnya untuk beribadah. Dan mereka suka memberi. Dan selalu atau senantiasa berdoa kepada Allah. Karunia daripada Kornelius. Sehingga melaluinya dia melayani adalah karunia memberi. Memberi banyak sedekah. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita berkata, ya wajarlah. Karena Kornelius mungkin banyak duit, banyak uang sehingga dia bisa memberi. Tapi dengar, ada banyak orang yang mapan secara material, secara keuangan, tapi dia tidak mau tahu peduli dengan itu. Jadi saudara-saudara, bukan alasan bagi kita untuk berkata aku tidak punya apa-apa. Mungkin engkau tidak memiliki karunia seperti Kornelius. Tetapi apa yang dapat saudara kita perbuat, itulah yang Tuhan minta daripada kita.
Kornelius dan seisi rumahnya mereka melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang ada pada mereka. Mereka telah melayani melalui uang, melalui materi yang ada pada mereka. Saudara-saudara, salah satu alasan mengapa pelayanan bisa menjadi lebih efektif atau tepat sasaran atau lebih tajam adalah karena masing-masing melakukan sesuai dengan karunia Allah. Haleluya. Sesuai dengan karunia Allah. Ya saudara-saudara, kalau saudara tidak memiliki misalnya karunia khusus, sebutlah misalnya talenta untuk bernyanyi dengan baik, ya mungkin kita tidak harus melayani Tuhan sebagai worship leader misalnya. Tetapi masih ada sisi yang lain dalam pelayanan yang dapat kita lakukan, kerjakan sesuai dengan kemampuan, talenta yang Tuhan beri, karunia Allah di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Kornelius dan seisi rumahnya adalah keluarga yang takut akan Allah. Mereka dikenal sebagai seorang yang banyak memberi sedekah kepada umat Yahudi. Karunia kemurahan hati yang dimiliki oleh Kornelius, yang dititipkan oleh Tuhan kepadanya, digunakannya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara, karunia rohani apa yang ada padamu? Karunia rohani apa yang ada dalam diri saudara hari ini? Dengar sekali lagi, renungkan baik. Karunia rohani apa yang saudara miliki, yang saudara temukan dalam dirimu? Lalu bagaimana saudara mengembangkan dan menggunakannya dalam pelayanan? Oleh sebab itu temukanlah karuniamu dan layanilah Tuhan sesuai dengan karunia yang ada pada saudara. Haleluya. Yang kedua, kebenaran yang kedua yang dapat kita teladani dari Kornelius dan keluarganya. Kornelius, Alkitab berkata hal yang kedua, saudara-saudara, membawa orang lain kepada Tuhan. Membawa orang lain untuk mengenal Tuhan. Kornelius memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang lain atau membawa orang lain untuk mengenal Tuhan. Di ayatnya yang ke-23 dan 24 tadi Alkitab berkata, ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka ke Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka. Dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Perhatikan baik-baik, ia memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya untuk berkumpul. Sahabatnya, saudara-saudaranya, dibawanya berkumpul untuk mendengar, untuk datang kepada Tuhan, saudara-saudara. Luar biasa. Mungkin saudara berkata memperkenalkan orang atau membawa seseorang kepada Tuhan. Itu tidak mudah dan siapa yang saya mau bawa? Kornelius melakukan hal yang sangat sederhana. Yang dia panggil siapa? Sanak saudaranya. Yang dia bawa siapa? Sahabat-sahabatnya, kenalannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selain berkemurahan hati, Kornelius juga rupanya memiliki kerinduan agar orang lain
mendengar Injil Kristus. Sekali lagi Kornelius punya keinginan, punya kerinduan supaya orang lain itu siapa, bisa keluarga dekat. Seperti dikatakan tadi, sahabat-sahabatnya. Itu sebabnya ia mengumpulkan sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Saudara-saudara, sederhana sekali. Pernahkah kau ajak saudaramu untuk datang kepada Tuhan? Bukan orang jauh. Pernahkah saudaramu, kenalanmu, tetanggamu, yang saudara tahu dia jauh dari Tuhan, lalu saudara ajak dia datang kepada Tuhan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, teladan Kornelius, selain dia melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang ada padanya, dia juga memiliki beban hati yang luar biasa. Beban akan jiwa-jiwa yang terhilang supaya mereka datang kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya Kornelius memberi kesempatan kepada Petrus supaya dia berbicara dan menyatakan kebenaran kepada keluarganya Kornelius, kepada sahabatnya Kornelius, kepada sanak saudaranya. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan baik-baik kebenaran ini. Mungkin saudara mau katakan hari ini, aku tidak pandai, tidak bisa, tidak masalah. Yang penting ada beban yang mulia. Ada satu kerinduan dalam hatimu supaya dia boleh mengenal Tuhan. Dan Kornelius mengumpulkan sanak saudaranya. Kornelius mengajak sahabat-sahabatnya berkumpul, dan Petrus yang mengajar mereka. Petrus yang menjelaskan kebenaran kepada mereka. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat hasilnya luar biasa. Ayat yang ke-44 Alkitab berkata, turunlah Roh Kudus ke atas orang-orang yang mendengar pemberitaan itu. Saudara, jika kita tidak bisa menjelaskan, kita bisa mengumpulkan orang-orangnya dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk memberitakannya. Apa maksudnya? Mungkin Kornelius tahu, dia sadar karunianya tidak di situ, bukan karunia mengajar. Oke ya saudara. Tapi karunia memberi, berkemurahan, sadar dia. Karuniaku bukan mengajar. Itu sebabnya dia kumpulkan orang itu. Dan yang mengajar siapa? Petrus. Yang menyatakan kebenaran siapa? Petrus. Jadi saudaraku, hari ini pun sama. Adakah keluargamu, sanak saudaramu, sahabatmu yang belum mengenal kebenaran? Tetapi engkau berkata, aku tidak pandai mengajar mereka, aku tidak punya kemampuan mengajar mereka. Tidak masalah. Kau bisa kumpulkan mereka. Lalu mengajak orang yang punya kemampuan, yang punya karunia di situ untuk melatih atau mengajar mereka. Luar biasa. Kebenaran yang ketiga. Keluarga yang melayani Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak melayani Tuhan. Kornelius menjadi contoh teladan bagi kita. Lalu apa yang dia lakukan yang ketiga saudara-saudara? Hal yang ketiga yang dilakukan oleh Kornelius ialah memuliakan dan melayani Allah bersama keluarganya.
keluarga. Memuliakan atau melayani Tuhan bersama keluarga. Ayat yang ke-46 sampai 48 firman Tuhan berkata demikian. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Kebenaran yang ketiga, Kornelius dan keluarganya memuliakan Allah. Memuliakan Allah itu bukan hanya lewat pujian. Walaupun itu benar. Tapi memuliakan Allah melalui kehidupan kita adalah kerelaan kita, kesediaan kita. Untuk terlibat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Memuliakan Allah itu adalah apa yang dapat kita bisa perbuat. Petrus bersama Kornelius telah melakukan suatu hal yang luar biasa yang difasilitasi oleh Kornelius dan keluarganya. Kornelius dan keluarganya. Kan bisa saja misalnya Kornelius punya kerinduan untuk menolong orang-orang lain. Tapi coba bayangkan kalau istrinya tidak setuju. Akan muncul persoalan. Itu bisa saja terjadi atau mungkin saja saudara sedang mengalaminya. Suami berkerinduan tapi istrinya menolak. Atau kebalikannya istrinya punya kerinduan tapi suaminya tidak setuju. Anaknya tidak setuju. Saudara-saudara, tetapi Kornelius dan seisi rumahnya, sekali lagi tadi saya katakan, paling tidak dalam satu keluarga ada suami, ada istri, ada anak. Berarti seisi rumahnya Kornelius, yaitu istri dan juga anak-anaknya, memiliki kesepakatan, kesatuan hati untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, melihat karya Roh Kudus dalam kehidupan kerabat dan keluarga, yaitu orang-orang yang diajak oleh Kornelius tadi, membuat mereka kemudian memuliakan Allah. Mereka memberi diri dibaptis dan menyerahkan hidup mereka untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, jika kita menetapkan tujuan utama di dalam keluarga, dengar. Jika kita menetapkan tujuan utama di dalam keluarga, jangan pernah bergeser dari kerinduan, yaitu untuk mempermuliakan Allah bersama-sama dengan seluruh keluarga kita. Dengan kata lain, biarlah keluarga kita dipakai sebagai alat kemuliaan Tuhan. Kita harus melatih, mengajar keluarga kita supaya semua keluarga, seisi rumah tangga kita memiliki satu tujuan utama yang di balik semua tujuan-tujuan yang lain. Tapi tujuan utama keluarga kita, ini harus kita terapkan. Sekali lagi, tujuan utama yang harus kita tetapkan dalam keluarga kita adalah rindu mempermuliakan Allah
bersama seluruh anggota keluarga kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, bangunlah kebiasaan di dalam keluarga kita yang berorientasi pada kemuliaan Allah. Sekali lagi, bangunlah kebiasaan di dalam keluarga masing-masing kita, yaitu kebiasaan yang berorientasi, yang bertujuan Tuhan dipermuliakan. Dan saudaraku yang kekasih dalam Kristus, maka akan terciptalah keluarga kita, keluarga yang melayani Tuhan. Keluarga yang melayani Tuhan adalah keluarga di mana kita harus melayani sesuai dengan karunia kita. Keluarga yang melayani Tuhan adalah keluarga yang membawa orang lain, yang mengajak orang lain untuk mengenal Yesus. Keluarga yang melayani Tuhan adalah keluarga yang melayani bersama-sama seluruh anggota keluarganya. Saudara, dukunglah suamimu melayani. Dukunglah istrimu, dukunglah anak-anakmu melayani. Dan dukunglah orang tuamu, hai anak-anak, untuk melayani. Dan saya percaya, kalau ini terjadi di tengah-tengah keluarga kita, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk keluarga yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada setiap kami. Sebagai suami, kami bersyukur atas hadirnya seorang istri dan anak-anak. Sebagai seorang istri, bersyukur atas hadirnya seorang suami dan anak-anak. Sebagai orang tua, kami bersyukur atas hadirnya anak-anak di tengah keluarga kami. Dan keluarga itu biarlah kiranya menjadi keluarga yang melayani Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau mengaruniakan kepada setiap orang, termasuk kepada setiap anggota keluarga, karunia-karunia yang berbeda. Tetapi biarlah melalui karunia apapun yang kami miliki, kami memberikannya untuk membangun kerajaan Allah. Juga tanamkan di hati setiap kami anggota keluarga untuk rindu membawa, memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Walaupun mungkin kami tidak mampu mengajar mereka, tapi ada cara lain. Kami boleh mengumpulkan mereka dan meminta orang yang punya kemampuan, yang punya kapasitas untuk mengajar. Dan doa kami Tuhan, selama kami masih hidup di dunia ini, biarlah setiap anggota keluarga kami dapat melayani Tuhan dan memuliakan Engkau. Terpuji Engkau Tuhan, diberkati semua keluarga yang mendengarkan kebenaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.